waktu Yesus bangkit, dia mengangkat orang dengan martil dan dengan paku yang masih di tangan orang tersebut. Wow. Jadi walaupun kita manusia dengan kita punya pilihan yang memberontak, dengan kita punya pilihan yang selalu melawan dia, dan bahkan kita sendiri dengan pemberontakan kita, kita sendiri yang memaku dia di kayu salib. Waktu dia bangkit, dia tetap kembali untuk membuktikan kasihnya. Bahwa bahkan maut pun tidak bisa menghalangi kasihnya. Apaan sih? Kak Jerry. Kok tahu saya Jerry? Kan saya suka pakai green screen, kok masih kelihatan? Yalah, yang menghilangkan hanya Yesus, Kak. Oh iya, sesuai dengan kita punya topik di siang hari ini, bahwa jenazahnya Tuhan Yesus hilang dari kubur. Kubur kosong, bukan karena diculik, mayatnya dicuri, bukan juga karena murid-murid salah masuk makam, bukan juga karena ada green screen, tapi karena Yesus bangkit. Kayol, jadi gimana? Kemarin bahas apa? Minggu lalu tuh bahas apa? Iya, jadi kemarin itu kita bahas tentang dua kedatangan. Jadi ini ada perbandingan antara si Pilatus ya, dari orang-orang Romawi itu dengan Yesus sendiri gitu. Oh betul, yang waktu Tuhan Yesus datang masuk ke kota Yerusalem, disambut dengan ada palem, jubah, dan puji-pujian gitu kan dari anak-anak. Hosana, ya, gitu. Dan ya, saya belajar untuk kayak dalam Yesus punya kedatangan itu di Yerusalem, ya saya sambut dengan berani gitu. Apalagi ini kan momen Paskah gitu. Jadi saya belajar untuk hari-hari yang saya lewati ini ya, saya menyambut dia dengan sosok yang berani, bukan yang gugup gitu. Karena saya sudah kenal dia, dan waktu Yesus datang ke Yerusalem kan dia mempersiapkan kematiannya, Kakak. Gitu. Dan saya sangat percaya sekali bahwa segala sesuatu yang saya akan lewati, yang belum saya lewati, ya Tuhan sudah persiapkan semuanya gitu. Jadi saya imani itu Kak. Dalam minggu berjalan ini. Walaupun kemarin itu saya tidak datang, cuma saya dengarkan lewat Spotify. Jadi saya dengar lewat Spotify dan ada satu poin yang Kakak Ain kemarin ya, Kakak Ain ada bicara tentang bahwa di dalam kita punya kelemahan, kekuatan kita itu adalah puji-pujian. Itu saya alami sekali Kakak waktu Kayol kemarin, waktu minggu lalu itu, waktu saya perjalanan dari kota Manado ke Tondano, ke Tomohon. Itu kan jalannya berkelip-kelip begini. Iya, kasihan. Logat Manado kita. Jadi itu jalannya sangat berkeluk-keluk begitu, sampai saya sangat mual begitu ya. Saya rasa sangat mual. Gitu ya. Jadi saya cuma diam, tapi dalam saya lagi sedang berdiam itu, saya nyanyi lagu pujian, nyanyi lagu pujian, nyanyi sampai saya ketiduran, sampai akhirnya tiba di tempat tujuan di Tomohon gitu dari Manado. Jadi memang di dalam puji-pujian itu kita selain kita ada kekuatan, tapi juga kita semakin tenang. Kita mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam puji-pujian. Kita memuji Tuhan dan Tuhan bertahta di atas pujian, sehingga hadirat Tuhan itu membawakan kita kedamaian. Seperti itu. Keren sekali. Ya, itu jadi kesaksian. Walaupun saya tidak hadir teman-teman, tapi saya tetap pantau-pantau lewat sosial media. Makanya teman-teman jangan lupa untuk follow Spotify, follow YouTube kita, dan juga follow IG kita, baru 4 orang guys. Jadi tetap follow kita dan dukung terus Pondok Podcast bersama dengan saya Jerry Fakdawer dan juga Yolanti Wirano, dan ada Kakak Ain, Kakak Bill, Kakak Cecen, Bro Agus, dan Kakak Grace. Kayol, kita punya pembacaan kitab di saat ini, itu terdapat di Lukas 24 ayat 1 sampai 35. Itu terbagi jadi ada 2 cerita, Kayol. Jadi kalau teman-teman baca sendiri nanti di rumah, di Lukas 24 ayat 1 sampai 35 itu menceritakan bagaimana atau apa yang terjadi sesaat setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi
di ayat 1 sampai ayat 12 itu menceritakan bagaimana wanita-wanita, ada Maria Magdalena, kemudian ada Yohana, ada juga beberapa wanita-wanita lain. Mereka mengunjungi kubur Yesus, mereka mau untuk memberikan rempah-rempah, untuk mereka mau memberikan rempah-rempah kepada jenazah atau kepada jasadnya Yesus yang disalibkan pada hari Jumat Agung itu ya. Ketika jenazahnya dikuburkan itu persiapan hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat orang Yahudi biasanya tidak boleh ada aktivitas sama sekali. Jadi mereka cepat-cepat taruh. Jadi mereka tunggu Sabat itu lewat. Pas hari Minggu pagi-pagi benar mereka datang ke makam itu. Mereka datang ke untuk kuburnya Tuhan Yesus untuk cek dan untuk memberi rempah-rempah. Begini ternyata makam sudah kosong. Bukan karena mereka mengunjungi makam yang salah ya. Bukan karena green screen kayak tadi. Jadi tidak kelihatan mayat Tuhan Yesus di mana gitu, bukan. Tapi ada dua sosok malaikat yang menemui mereka dengan jubah yang begitu berkilauan. Malaikat ini bilang bahwa kenapa kalian cari dia yang hidup di antara yang mati. Waktu saya pikir tentang ini Kayo, sebenarnya sampai hari ini pun perkataan malaikat itu sebenarnya masih sangat aplikatif untuk kita sebagai anak-anak muda atau sebagai orang-orang di zaman sekarang. Kenapa? Karena kita kadang-kadang mencari Yesus di antara hal yang mati. Sebenarnya, seperti misalnya gini, kita hanya lihat dari apa yang sudah terjadi dulu. Kita hanya melihat atau kita hanya mengacu kepada apa yang terjadi dulu. Apa yang sejarah bilang, apa yang mungkin tempat-tempat ziarah atau tempat-tempat bersejarah bilang tentang Yesus, cerita-cerita yang lama. Yesus itu hidup. Yesus itu masih ada sampai hari ini. Yesus masih eksis dan dia masih berkarya dengan aktif melalui karyanya, melalui karya Roh Kudus. Dan dia mau punya relasi yang pribadi dengan teman-teman, dengan Kayola, dengan saya. Dan kita tidak boleh puas dengan pengalaman di masa lalu. Kita tidak boleh puas hanya dengan kisah-kisah yang pernah terjadi dulu. Jangan cari dia di antara yang mati, karena dia hidup. Jangan cari dia waktu dulu, sekarang pun kita bisa datang. Sekarang pun kita bisa datang pada dia. Jadi teman-teman, kita bisa datang pada dia dengan keadaan kita apa adanya. Karena seperti yang Kak Kayola dan Kak Ain bahas di minggu lalu, Yesus datang dengan kesederhanaan. Yesus datang dengan apa adanya. Dan masyarakat, anak-anak kecil menyambut dengan spontan dan dengan penuh gembira dengan pujian penyembahan. Kayak gitu. Dan kita tidak hanya menghormati Yesus sebagai kita punya teladan atau hanya menghormati dia guru yang baik, dia mengajarkan moral dan etika yang baik, bukan hanya sebatas itu. Lebih dari itu Yesus mau punya hubungan pribadi dengan teman-teman semua. Nah, itu bagian yang pertama di mana mereka betul-betul kebingungan itu. Jadi kalau kita lihat di kronologinya ya Kak Kayol, waktu dong datang ke kuburan itu hari Minggu subuh atau Minggu pagi-pagi benar. Nanti menjelang sore kita masuk ke bagian kedua ayat 13 sampai 35. Itu di mana ada dua orang dari pengikut-pengikut Yesus, mungkin tidak termasuk dari 12 murid. Jadi mungkin mereka pengikut Yesus. Salah satunya kita tahu namanya Kleopas. Jadi mereka jalan dari Yerusalem ke arah Emmaus. Nah, perjalanan ini mungkin sekitarnya 10 sampai 15 km. Jadi kalau mau hitung-hitung teman-teman yang tinggal di AB mungkin dari AB sampai ke Jayapura Kota mungkin. Jalan kaki. Jalan kaki zaman itu ya, zaman itu. Jadi dong jalan kaki dari Yerusalem menuju ke Emmaus, begini tiba-tiba Yesus nih hadir. Walaupun Yesus datang dalam dong punya perjalanan, tapi dong tidak sadar. Sampai Yesus tanya, "Kamu lagi bicara apa?" Kamu lagi padahal udah dong ada nih, ada baku samping nih, dong ada baku samping. Jalan sama-sama dengan Yesus, baku samping dengan Yesus. Dan dorang masih belum paham bahwa dorang masih belum, matanya masih belum terbuka begitu bahwa ini nih Yesus yang jalan sama dorang. Waktu mereka sedang jalan terus mereka jelaskan sama Yesus, "Bapak nih bagaimana? Bapak nih Bapak tidak tahu kejadian yang baru menggegerkan Yerusalem." Padahal dia ini sudah ini kayak acara TV gitu tuh. "Bapak tidak tahu kayak ini, padahal ini Pace ini sudah." Jadi Tuhan Yesus nih jalan sama dorang dan dorang dua nih ceritakan, "Aduh, padahal kitong harap nih Pace ini dia yang membebaskan kitong dari penjajahan Romawi. Padahal kitong yang harap dia begini karena dia kerjakan mujizat, dia besar di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat. Tapi imam-imam kepala tangkap dia, terus dia salibkan, hukum dia dan salibkan dia." Sampai akhirnya Tuhan Yesus bicara, Tuhan Yesus bilang, "Kalian ini kenapa kalian bodoh sekali?"
Itu keras Tuhan pakai kata sih. itu. Tuhan Yesus pakai kata itu kalau teman-teman lihat di ayat 25. Kenapa kalian bodoh? Dan di situ Tuhan jelaskan dan Tuhan ceritakan semua dari Musa. Awal mula semuanya bahwa memang Mesias itu harus menderita penghukuman atau menderita penghakiman yang tidak layak dia terima sebelum dia mencapai kemuliaan, sebelum dia mencapai dia punya kemuliaan, sebelum dia betul-betul menjadi raja. Begitu. Nah, setelah itu karena hari sudah cukup malam, Yesus mau seolah-olah Yesus mau melanjutkan perjalanan, tapi dua orang ini berkata, aduh Bapak ikut sudah dengan kita, ikut dengan kita bermalam sudah, ini sudah malam jadi Bapak sama-sama dengan kita sudah. Yesus akhirnya ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan Yesus mulai berdoa untuk makan. Dia membelah roti, dia mengucap syukur pada Allah dan terus dia kasih ke mereka. Waktu dikasih, dong punya mata terbuka. Oh, langsung ini Tuhan Yesus. Tapi langsung Tuhan Yesus juga lenyap. Yesus dia hilang. Tuhan Yesus hilang. Nah, bukan pakai green screen ya, bukan pakai green screen. Tapi Tuhan Yesus langsung lenyap dari dong punya pandangan. Betul. Nah, setelah dari situ, dua orang langsung lari kembali ke Yerusalem. Ke 11 muridnya. Dan orang cari ke 11 muridnya bahwa, Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, itu yang membuat murid-murid juga geger dan juga bingung dan kagum juga. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi kita punya diskusi di siang hari ini, Kakak Yola dan juga teman-teman akan membahas dua bagian cerita ini, di mana kita mau lihat aplikasinya dalam kita punya kehidupan sehari-hari, bagaimana ketika dalam kita punya keseharian, bagaimana ketika kita sedang menjalani, kita punya hidup sehari-hari begini, Yesus ada jalan di samping kita. Kita bisa rasa atau kita tidak bisa rasa, atau apa yang bergejolak dalam kita punya diri ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi itu kita punya diskusi di siang hari ini. Ayo tong diskusi. Kayol, ada pertanyaan nih, ada pertanyaan diskusi. Waktu Kayol lagi ada dalam situasi penyesalan atau lagi patah semangat, itu Kayol kira-kira mau sendirian saja atau mau ditemani dengan orang lain? Oke. Mungkin saya butuh sendirian itu beberapa menit saja, tapi setelah itu saya butuh orang lain. Saya butuh orang lain untuk saya mau peluk deh gitu. Untuk saya rasa kalau saya tidak mau kesedihan gitu. Jadi saya tidak bisa berlarut selama 1 jam, 2 jam dan saya punya kesedihan itu nggak bisa gitu. Saya tidak mau lebih sedih lagi. Makanya mungkin kalau ada dalam situasi yang seperti itu, mungkin hanya beberapa menit. Dan setelah itu saya akan, kok di mana? Oke, saya datang ya gitu. Atau kegiatan kah, apakah gitu. Bukan cari kesibukan ya? Iya, cari kesibukan lah. Intinya saya tidak mau berlarut dalam kesedihan itu. Karena pasti saya punya pikiran itu akan ke sini, ke sana gitu. Dan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, ada pikiran yang pikir itu gitu. Jadi hati tidak. Kakak bagaimana? Kalau saya mungkin mungkin lebih banyak sendiri, lebih banyak sendiri. Tapi kadang-kadang saya memang memutuskan untuk WhatsApp atau telepon teman. Tapi ya kita lihat juga ya, maksudnya teman yang apakah dia bisa dipercaya, apakah dia, jangan sampai kita cerita ke dia besok-besok begini udah tersebar di sebelah mana gitu kan. Jadi memang penting sekali bagi kita untuk cari orang yang kita bisa percaya, untuk kita bisa share. Kita punya mungkin kesedihan atau patah semangat atau kekecewaan, itu penting sekali untuk kita menemukan orang-orang tersebut yang kita punya kalau kemarin Kakak Yola dan Kakak Ain punya bahasa tuh orang-orang yang sefrekuensi begitu. Orang-orang yang kita bisa dapat vibes-nya sama-sama, teman komsel, teman gereja, atau orang-orang yang kita bisa percaya begitu. Dan kalau saya sendiri puji Tuhan ada orang-orang yang memang ketika saya memang lagi ada dalam masalah atau saya lagi patah semangat atau apa, saya bisa kontak mereka. Itu kakak langsung gitu cerita atau kayak nunggu beberapa hari dulu deh? Biasanya sih mungkin masih harus tunggu berapa jam sih, berapa jam. Gitu ya. Jadi nggak saat itu juga, karena kita kan harus proses juga secara mental dok. Kita harus proses. Kalau versi yang sangat dewasanya mungkin saya akan berpikir seperti ini, apa yang saya bisa pelajari dari situasi ini? Itu kalau sangat dewasa ya, tapi kadang-kadang begini lagi kak. Situasi ini lagi. Cuma kadang-kadang
Kita tidak lepas dari satu masalah karena memang kita belum lulus dari masalah tersebut. Benar. Gitu. Jadi kayak kalau kita menghadapi masalah yang sama berarti kemungkinan besar kita belum lulus ya. Kita belum lulus, kita belum selesai dari masalah tersebut. Berarti kali sebelumnya waktu kita berhadapan dengan masalah itu berarti mungkin kita salah. Jadi mungkin pakai waktu berapa jam itu untuk evaluasi. Kali sebelumnya waktu saya berhadapan dengan masalah ini saya punya respon bagaimana. Kalau saya punya respon yang kemarin-kemarin itu memang misalnya A, oh berarti saya tidak boleh respon seperti A lagi. Kita belajar dari kita punya kesalahan, kita belajar dari kita punya masalah. Belajar dari pengalaman ya. Belajar dari pengalaman. Nah, jadi mungkin ada waktu untuk proses hal tersebut secara mental dulu. Kita punya pikiran dulu berapa jam. Baru setelah itu ajak orang lain yang kita percaya untuk masuk dalam proses tersebut. Dan terutama bukan hanya ajak orang lain, ajak Tuhan. Asik. Undang Tuhan, saya messed up sekali, saya berantakan sekali. Saya punya hati dan saya punya keadaan ini berantakan sekali. Tapi ketika kita undang Tuhan masuk dalam kita punya keberantakan itu, dia bisa bantu kita untuk runutkan dan rapikan semuanya jadi clear. Wow, iya sih. Jadi memang pertama first itu harus datang ke Tuhan dulu ya, sebelum datang ke orang lain yang Tuhan percayakan orang itu untuk kita share ya, kita harus datang ke Tuhan dulu gitu. Oke Kak Jer, ini pertanyaan lagi ya Kak. Waktu Yesus dia subang gitu, kira-kira kenapa dia langsung naik ke surga saja gitu? Kenapa dia harus menampakkan diri lagi? Betul. Kalau saya jadi Tuhan Yesus ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, mungkin kalau sudah selesai disalib, sudah selesai dikubur dan kemudian bangkit, kesetinggal dong sudah. Capek baru. Secapek. Kenapa ketemu lagi dong ini Kak gitu. Bikin capek saja. Tapi itu dia membuktikan kasihnya sih. Oh, wow. Dia membuktikan bahwa dia tetap mau hadir. Ada satu gambar yang saya upload saya punya sosial media pribadi. Waktu Yesus bangkit, dia mengangkat orang dengan martil dan dengan paku yang masih di tangan orang tersebut. Wow. Jadi walaupun kita manusia dengan kita punya pilihan yang memberontak, dengan kita punya pilihan yang selalu melawan dia, dan bahkan kita sendiri dengan pemberontakan kita sendiri yang memaku dia di kayu salib. Waktu dia bangkit, dia tetap kembali untuk membuktikan kasihnya. Bahwa bahkan maut pun tidak bisa menghalangi kasihnya. Kematian pun tidak bisa menghalangi cintanya pada kita. Jadi kenapa waktu dia bangkit itu dia tidak langsung naik ke surga, gitu. Tidak. Mungkin gak sempat dah juga sih. Mungkin ya kayak cuma di awan-awan gitu. Dia tidak mau membuat murid-muridnya merasa bahwa ditinggalkan, merasa sendirian. Dia mau memastikan bahwa, saya sudah bangkit, halo, mau tidak bisa menghentikan saya. Yesus mau menyatakan kepada dunia, kepada murid-muridnya bahwa, mau tidak bisa hentikan saya. Jadi itu pembuktian dari Yesus bahwa dia bangkit. Dan ada saksi-saksi yang banyak sekali saksi. Kurang lebih sampai dia terangkat ke surga itu kurang lebih ada 500 saksi. Wow. 500 saksi yang menyatakan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus bangkit dari kematian. Oh, wow. Kayol, gantian saya yang tanya ya. Wanita-wanita kan ibu-ibu nih sudah datang duluan ke kubur. Mereka sudah lihat kubur kosong. Mereka ketemu dengan malaikat-malaikat juga yang mengatakan bahwa kenapa kalian cari yang hidup di antara yang mati. Terus ibu-ibu ini dong lapor ke rasul-rasul, ke 11 murid yang ada. Kenapa Petrus atau kenapa rasul-rasul nih yang murid-murid yang laki-laki nih, kenapa dorang ragu? Bahkan ketika Petrus lari dan sampai tiba di makamnya Tuhan Yesus, kenapa kira-kira sampai Petrus ini seperti bimbang atau ragu, seperti tidak yakin? Kira-kira kenapa Kayol? Menurut saya Kakak, kenapa Petrus dia bisa begitu? Karena wanita-wanita ini kan dong langsung percaya gitu, betul, kan. Oh ya, betul. Yesus bangkit kayak gitu. Dan dong lihat malaikat sih. Iya, karena malaikat menjadi salah satu kayak oh iya betul, Yesus dia bangkit gitu. Dan Petrus kan dia terlihat dia terlihat malaikat itu. Jadi ini hanya wanita-wanita saja yang datang kasih tahu kayak gitu kan. Biasanya kan kalau kita juga ada dalam situasi itu orang-orang datang ada begini kayak tong tidak langsung percaya. Stop main sudah. Stop main nih, keadaan lagi kayak tidak bisa main-main ini. Begitu dan itu alasan yang pertama gitu. Kemungkinan yang kedua karena
dong berlarut dalam dong punya kesedihan itu sampai lupa kalau ya Yesus sudah pernah bilang saya harus melewati semua ini dan ada hari Minggu di mana saya akan bangkit gitu loh. Apalagi Petrus juga alami kesedihan, dia menyangkal. Iya, jadi memang dia punya kesedihan itu dia pun sedih double-double begitu. Saya belum sempat minta maaf sama Tuhan Yesus. Terus begini Tuhan Yesus hilang. Aduh bagaimana? Ya, jadi gitu. mungkin memang karena kesedihan yang terlalu double-double, lapis-lapis di dalam Petrus hati yang bikin Petrus juga makin kalang kabut. Petrus makin kalut dalam dia punya kesedihan sampai dia mungkin percaya tidak percaya, dia bimbang, dia ragu. Tapi itu memang selain itu kita juga dalam kehidupan sehari-hari pasti tuh begitu saking terlalu sedihnya kakak, tuh sudah tidak bisa berpikir baik lagi kalau ada solusi kayak gitu. Kalau ada ini tuh bisa lewati ini. Kalau ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di depan sana gitu toh. Tapi karena terlalu sedihnya gitu makanya membutakan pikiran, mata dan hati semua itu. Makanya Rasul Paulus juga bilang dalam salah satu dia punya surat bahwa jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iya, dan jadi kadang-kadang dengan juga dapat kekuatan gitu. Ya, dengan kita tinggal di Yesaya juga ditulis dengan kita tinggal tenang, di situ terletak kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan tuh waktu kita tenang. Kalau kita terlalu membiarkan kita punya diri ini dikuasai oleh kesedihan, oleh kekecewaan, oleh perasaan yang membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih, maka kita tidak bisa juga mengambil keputusan atau kesimpulan yang benar dari apa yang kita sedang hadapi. Seperti itu. Kakak, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Di pertanyaan berikut ini di kisah bagian yang berikutnya kan ada menceritakan tentang ada dua orang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kira-kira kira-kira kenapa dorang jalan dari Yerusalem, tinggal Yerusalem jalan ke Emmaus? Kira-kira kenapa? Itu jauh loh, Kayol. 10-15 kilo tuh kayak dari AB ke Jayapura kayaknya. Ke Taman Imbi lah begitu. Sejauh-jauh datang. Sejauh terus langsung tiba lagi di Yerusalem. Maksudnya iya toh dong sejauh ke Yerusalem balik lagi. Atau dong sudah. Kira-kira kenapa tuh dorang dua jalan dari Yerusalem ke Emmaus? Apakah dong takut? Apakah dong menghindari konflik? Apakah dong sudah Yesus sudah meninggal, sudah mati, sudah tong pulang, sudah kembali ke kehidupan yang lama. Kira-kira gimana Kayo? Ya karena sudah selesai kakak. Gimana tuh? Mati, maksudnya Yesus yang dong pikir akan menyelamatkan dong dari penjajahan Romawi itu. Dia strada lagi, jadi buat apa lagi? Pulang sudah toh, sudah selesai begitu. Betul. Karena memang di zaman itu ada banyak ya kegerakan-kegerakan yang mereka mengklaim bahwa mereka bisa mengusir penjajahan Romawi. Tapi satu kali pemimpinnya dibunuh, mau harap apa lagi? Game over. Langsung tidak ada kegerakannya langsung selesai. Orang-orang yang pengikut-pengikut sekte atau pengikut kelompok-kelompok itu biasanya langsung kembali ke mereka punya kehidupan masing-masing atau bergabung dengan kelompok lain yang lebih meyakinkan. Mungkin salah satu contohnya kalau di salah satu murid Yesus mungkin ya ini mungkin tidak ada literatur atau dukungan apa. Cuma kalau menurut pemikiran saya kemungkinan Yudas Iskariot juga sebelumnya mungkin pernah bergabung di kelompok-kelompok yang seperti itu. Yang tadi itu, Jadi dia punya ekspektasi, dia punya harapan bahwa Yesus ini mungkin akan jadi pemimpin politik yang akan bisa membebaskan kita dari penjajahan Roma. Tapi waktu dia lihat, Yesus ini bukan seperti yang saya harapkan nih. Tidak ada peluang kayaknya. Kayak tidak ada peluang, sudahlah saya jual dia saja. Ini paling yang kayak yang lain-lain gitu. Jadi mungkin dia punya ekspektasi yang keliru mengenai bagaimana Mesias itu seharusnya ada di dalam kehidupan ini. Dia mengharapkan kebebasan secara politik, tapi sebenarnya Yesus mau membebaskan kita dari dosa, dari kematian kekal. Itu yang Yesus mau bebaskan kita. Makanya dia adalah Mesias karena dia datang, dia dijanjikan untuk datang dan dia sudah datang untuk melepaskan kita dari kesalahan, dari dosa, dan dari kematian kekal. Betul. Dan pengikut ini atau murid-murid ini juga pasti mereka sudah lupa kalau Yesus akan bangkit. Iya, balik lagi. Mungkin mereka sudah terlalu dibutakan dengan kekecewaan. Mereka dibutakan dengan mereka punya kesedihan sampai mereka sudah tinggal lah. Ternyata Yesus sama dengan pemimpin-pemimpin lain. Ternyata Yesus sama dengan kegerakan-kegerakan lain. Sudahlah tinggal saja. Ternyata dorang dihampiri sendiri oleh Yesus. Dalam perjalanan mereka menjauh dari menjauh dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Oke, Kak Jer, tanya lagi nih. Boleh, silakan. Tadi kan sudah lewati beberapa gitu.
sekarang nih, tadi kan ada bicara tentang 2 murid itu toh. Betul, yang 2 pengikut Yesus iya, itu. 2 pengikut Yesus itu dong jalan dari Yerusalem sampai ke dalam perjalanan ke Emmaus gitu kan. Dan ternyata ada sosok Yesus atau Yesus di situ pribadi Yesus sama-sama dengan dong gitu. Tapi dong terasa ada bicara-bicara begini nih, tapi dong terasa kalau itu Yesus sendiri. Nanti ada waktu di mana dorang tiba di rumah dan dong juga ajak Yesus sama-sama dengan dong makan malam sama-sama dan ternyata dong baru sadar. Oh, ternyata itu Yesus. Itu Yesus. Tapi waktu dong sadar, Yesus menghilang. Bagaimana? Kenapa? Sepertinya membuat mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat bacaannya ya, itu mereka merasakan ada berkobar-kobar gitu dalam dong punya hati. Waktu Yesus bicara Yesus bicara sama dorang, waktu Yesus jelaskan sama dorang tentang dari Musa, kemudian pokoknya semua yang terjadi di kitab nabi-nabi tentang bagaimana Mesias itu harus datang dan menderita. Waktu Yesus jelaskan itu ke dorang, walaupun mereka belum kenal, tapi mereka sudah rasa kobaran. Mereka berkobar-kobar, menggebu-gebu gitu dalam dong hati. Mungkin kayak rasa deg-degan begitu kah? Mungkin rasa kayak semangat yang... Nah, kalau kita mau lihat nih, maksudnya aplikasi yang kita bisa lihat dalam kita punya hidup sehari-hari. Berkobar-kobar itu mereka rasakan, bukan ketika mereka sedang dalam ibadah justru. Iya kan. Berkobar-kobar atau hati yang bersemangat atau hati yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, justru tidak didapatkan ketika mereka sedang dalam ruangan ibadah. Tapi justru di jalan. Ketika sedang jalan. Tapi ini bukan berarti teman-teman harus jalan-jalan terus, bukan. Jalannya sama siapa dulu? Jalannya sama siapa dulu. Ketika teman-teman jalan-jalan dan jalan dengan Yesus, itu membuat hati berkobar-kobar dan menggebu-gebu. Kita bisa lihat aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Bahkan 2 orang ini mereka hanya berjalan kaki. Mereka hanya berjalan kaki. Mereka bukan berjalan kaki sambil menginjil. Mereka bukan berjalan kaki sambil aksi sosial, baksos gitu. Bukan. Mereka hanya berjalan kaki. Kemungkinan mereka juga kabur dari Yerusalem ke Emmaus, tong balik ke kampung. Mereka sedang berjalan kaki. Tapi berjalan kaki hal sederhana, hal yang sangat sepele dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan bersama dengan Yesus. Betul. Perjumpaan itulah yang membuat hati berkobar-kobar dan menggebu-gebu. Jadi kalau yang saya lihat di sini, hal yang membuat mata mereka terbuka itu, ya selain karena memang sudah momen dan timingnya Yesus menyatakan diri pada mereka, tapi juga ada satu perjumpaan yang membuat mereka berkobar-kobar begitu. Teman-teman di dalam teman-teman punya kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah, di kampus, di kantor, dimanapun, sesederhana atau sesimpel apapun kegiatan itu, tapi ketika ada Yesus di situ bersama dengan teman-teman, itu akan membuat teman-teman punya hati ini bergairah dan berkobar-kobar dan menggebu-gebu untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan, untuk selalu kenal Tuhan, untuk selalu baca firman. Dan itu tidak didapatkan selalu di ruang ibadah, justru. Ketika kita sedang menjalani kehidupan kita sehari-hari, itulah kita punya semangat itu. Ketika kita jalannya dengan Tuhan Yesus ya, di situ Tuhan Yesus bisa hadir. Oh, betul sekali kakak. Jadi ini masih nyambung dengan yang minggu lalu guys. Jadi kayak kehadiran Yesus kan itu dia secara spontan dan cukup sangat sederhana ya kayak gitu. Jadi dia menampakkan diri juga kepada murid atau pengikut Yesus ini dengan hal yang sangat sederhana saat jalan kaki. Kita tidak mungkin ya, tong pernah pikir kalau waktu tong jalan kaki itu tong ketemu Yesus, gitu kan, gitu. Dan di sini menjadi pembuktian bahwa waktu jalan kaki pun Yesus aktivitas ada. Yang sepele pun ketika kita undang Yesus, ketika kita izinkan Yesus hadir dengan kita, itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya dalam segala keadaan dia ada, bukan hanya di saat kita lagi ibadah, lagi praise and worship, atau lagi sendiri di kamar. Di mana-mana dia teman-teman lagi nyapu. Iya, lagi nyapu, lagi lagi cuci masak, piring, lagi cuci baju mungkin. Lagi nugas, lagi tulis skripsi. Sekarang juga kan. Lagi bikin podcast. Iya. Dia juga ada gitu. Betul. Wah, keren sekali. Kayol, pertanyaan berikut buat Kayol nih. Hal apa yang bisa membantu Kayol melihat dan mengenali bahwa Yesus ada bersama dengan Kakak Yola? Apakah baca firman, pujian penyembahan, atau berdoa dan bicara kepada Tuhan walaupun semangat lagi kurang? Kira-kira apa yang bisa membuat Kayol makin menyadari bahwa, oh dia ada nih, dia ada dengan saya. Kira-kira apa Kayol?
Iya, sebenarnya yang 3 poin yang tadi kakak bilang itu semuanya masuk ya. Baca firman, praise and worship, atau berdoa dengan Tuhan, kayak gitu kan. Saya rasa dia ada, tapi memang saya punya yang aktivitas atau kebiasaan yang saya selalu buat dan saya pikir dia ada sama-sama dengan saya adalah waktu saya mengawali saya punya hari ini dengan baca firman-Nya gitu. Komunikasi saya, ya biasa kan mungkin rata-rata orang bilang, oke, saya harus bicara nih banyak ke Tuhan hari ini untuk mengawali pagi ini gitu. Kalau saya akan mengawali dengan apa yang Tuhan mau bicara nih hari ini. Makanya saya baca firman-Nya duluan Kak gitu kan. Saya baca karena saya pengen tahu Tuhan mau bilang hari ini ke saya apa gitu. Yola kok harus buat ini nih hari ini. Yola ada hal penting yang saya mau bilang ke kau melalui firman-Nya hari ini gitu. Makanya saya tidak mau absen untuk baca firman-Nya setiap pagi gitu. Jadi saya bicara ya buka mata langsung ya. Saya memang baca firman lewat HP gitu, karena saya matikan semua itu data, jadi langsung baca, oh Tuhan bilang hari ini, ke saya harus begini-begini, baru saya mulai berdoa dan praise and worship. Ya, kalau kakak bagaimana? Kalau saya lebih ke ketiganya juga, di momen ketika kita baca firman, saya lebih sering dengar audio Bible ya. Oh, oke. Iya, jadi kayak kalau dari perjalanan dari rumah ke sini atau ke tempat kerja atau kemana, itu sambil dengar audio Bible atau kadang sambil dengar musik juga. Oke. Dan dalam perjalanan itulah yang angkat hati dan berdoa gitu. Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan mau bikin hari ini, apa yang ya seperti itu. Oh wow. Nice. Oke. Ini saya yang tanya atau Kayola sekarang? Saya tanya ya. Kayol. Agak panas sih sebenarnya. Iya, Kayol. Kalau Kayol punya kesempatan untuk jalan kaki sejauh beberapa kilometer, tapi jalan kakinya ini Kayol jalan dengan Tuhan. Enak banget. Physically, secara fisik, baku samping dengan Tuhan jalan kakinya. Mungkin ambillah mungkin dari Sentani sampai ke Abela. Jauh tuh. Apa yang Kayola mau obrolkan sama Tuhan sembari jalan itu, sambil jalan kaki tuh kira-kira mau ngobrol apa sama Tuhan? Wow, kalau saya dapat kesempatan itu sungguh mati. Ada banyak ya, ada banyak sekali. Ada banyak pertanyaan di sini yang saya mau tanya ke Tuhan gitu, yang sangat terbatas secara manusia. Dan saya pengen tahu, saya pengen dengar jawaban itu. Bahkan kadang tau Kajer, saya sering bicara gitu sendiri dengan Tuhan. Cepat sudah saya meninggal Kak, karena saya karena gini Kajer, saya mau tanya ini ke Tuhan tuh maksudnya apa, saya nggak ngerti. Saya mau langsung mengerti. Saya gitu, karena saking nggak sabarnya untuk mengerti hal itu kan, Kak gitu. Jadi yang saya mau tanyakan bukan saya punya pribadi, bukan jodoh atau saya punya karir ke depannya bagaimana, saya punya masa depan pelayanannya bagaimana, gitu. Saya punya kehidupan selanjutnya bagaimana. Saya tidak akan tanya itu karena saya sudah tahu pasti Tuhan menyediakan semuanya sebagaimana yang Tong belajar minggu lalu, kalau Tuhan mempersiapkan kematiannya, Dia juga mempersiapkan yang terbaik untuk saya punya masa depan kayak gitu. Jadi yang saya mau tanya Kak Jer adalah apa tuh? Apa yang mau ditanya? Tuhan, maafkan hamba-Mu ini. Kenapa? Saya mau tanya tentang Tuhan, kenapa ya kalau maksudnya satu harinya manusia itu kan kebalik. Seribu tahunnya manusia itu kan satu harinya Tuhan gitu kan. Terus berarti 7 hari penciptaan itu 7.000 tahun. 7.000 tahun Kak, atau sementara bagaimana Tuhan? Tuhan, dinosaurus itu gimana? Ada ratusan juta tahun kalau kata ilmuwan. Nah, gitu. Berarti itu mungkin yang mau ditanya nih. Itu salah satunya. Dan juga ada beberapa ayat-ayat yang saya pengen tanya, ini kenapa begini Tuhan? Ini kontroversi sekali. Ini gitu. sudah dikaji secara eksegesis dan homiletik dan hermeneutik. Ini udah dikaji dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya gitu, segala macam. Gitu, ada banyak pertanyaan yang pasti. Nah, kalau Kak Jerry bagaimana? Kurang lebih sama sih ya. Maksudnya ada banyak pertanyaan dalam saya punya pikiran, mungkin ya dikit-dikit tentang konspirasi. Tuhan, kenapa bisa hal seperti ini terjadi di dunia ini gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang saya mau tanyakan. Terus mirip dengan Kayola, maksudnya saya tidak terlalu banyak mau tanyakan tentang saya punya kehidupan sendiri. Karena selain saya tahu memang Tuhan sudah pegang dan sudah pastikan semuanya, saya punya rasa ingin tahu itu tentang hal-hal yang ada di dunia, tentang hal-hal yang di luar sana, tentang seperti bagaimana bisa bahasa dalam satu
begitu saja terus langsung tiba-tiba jadi banyak beribu-ribu bahasa begitu. Nah itu yang seperti itu salah satunya. Kemudian peristiwa air bah, saya mau tahu. Kenapa bisa di atas gunung? Iya, dan mereka punya rute pelayaran tuh dari mana ke mana, segala macam. Tapi kami berdua dan teman-teman di podcast ini juga mau dengar teman-teman punya komentar seperti apa. Kalau teman-teman berjalan dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang ciptakan alam semesta ini, jalan kaki selama berapa kilometer, kira-kira pertanyaan apa yang teman-teman mau ajukan pada Tuhan, tulis di kolom komentar di bawah. Kita tertarik sekali untuk dengar teman-teman punya isi pikiran tuh kira-kira apa yang teman-teman mau tanyakan. Seperti itu. Oke, baik. Wah, Tuhan dengar ya itu. Nanti Tuhan juga baca di kolom komentar. Kan Oke, jadi begitu teman-teman. Oke, Kakak Jerry, jelas. Oke. Bagian terakhir ya? Iya, bagian terakhir. Yesus bangkit, dan dia sudah menang, toh, sebagai pemenang, dan juga dia mau kita ikut merasakan kemenangannya, dan kita juga merasa menang. Nah, menurut kakak, apa yang perlu kakak pikir sesuatu yang perlu dibangkitkan dalam kakak punya hidup gitu? Ya, kalau dari saya adalah yang perlu dibangkitkan hari-hari ini di dalam saya punya hidup adalah saya punya pengenalan atau pemahaman terhadap saya punya diri sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan bilang tentang saya. Kalau kita terlalu berpatokan dengan apa yang orang lain bilang tentang kita atau apa yang dunia bilang tentang kita, apa yang mungkin kalau misalnya ya nih saya sarankan teman-teman jangan misalnya apa yang horoskop katakan tentang kita, zodiak katakan tentang kita, bukannya apa yang Tuhan katakan tentang kita. Saya rasa itu yang saya perlu sekali untuk dibangkitkan hari-hari ini di dalam saya punya hidup, untuk saya makin percaya, untuk saya makin berpegang teguh dengan apa yang Tuhan katakan tentang saya. Jadi tidak perlu lagi memperdulikan dengan apa yang dunia bilang, apa yang dunia punya opini tentang saya, tapi berfokus dan terus hidup di dalam apa yang Tuhan katakan tentang saya. Kalau Kayola? Jadi hidupnya oleh karena perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Hidup karena perkataan Tuhan, bukan karena perkataan manusia. Kayol, apa yang perlu dibangkitkan? Karena Kayola sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Wow, luar biasa. Bagian apa dari Kayola yang perlu dibangkitkan bersama dengan Kristus? Saat ini Tuhan saya mau Tuhan bangkitkan saya punya rasa hati yang kuat untuk menghadapi pencobaan ini tuh. Menghadapi tesis, Iya sebenarnya pencobaan ini ya. Ini sesuatu yang cukup serius sebenarnya gitu. Apalagi soal tesis juga itu sangat serius ya. Karena saya masih ada di dunia ini, jadi ya. Tapi itu dari saya kakak. Sama Tuhan bangkitkan rasa berani untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang saya tidak tahu, tapi saya tahu akan ada pencobaan tuh kakak. Pasti. Dan saya butuh selama kekuatan. kita masih hidup pasti masih ada pencobaan. Saya butuh kekuatan yang lebih Tuhan. Jadi saya mau Tuhan untuk bangkitkan rasa berani untuk lewati itu. Karena kadang mungkin saya ada di fase dimana saya tidak mau itu. Jadi saya akan ikuti, saya punya kehendak sendiri supaya saya merasa baik-baik saja, rasa senang gitu. Saya tidak mau melewati duri-duri itu gitu kan. Pencobaan itu nggak mau. Proses yang harus dilewati ya. Gitu, di dalam Tuhan gitu. Jadi kayak saya lebih memilih saya punya proses sendiri yang baik-baik saja. Jalan pintas Kayak gitu. Saya tidak mau. Jadi saya mau Tuhan bangkitkan rasa berani melewati pencobaan-pencobaan yang ada di depan saya ini. Ini juga menarik sekali kalau kita juga tertarik untuk dengar teman-teman punya pendapat atau teman-teman punya kira-kira apa yang teman-teman perlu dibangkitkan hari-hari ini bersama dengan Kristus karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Kematian itu hal yang sebenarnya bagi banyak orang kematian itu sudah jalan terakhir, itu jalan buntu sudah. Tidak ada lagi jalan keluar. Tapi dengan kebangkitan Kristus, Tuhan Yesus membuktikan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kematian bukan akhir. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Jadi kalau yang Tuhan Yesus yang mati saja dia bangkit, masalah apa yang teman-teman sedang butuhkan untuk Tuhan berkarya dalam teman-teman punya hidup hari-hari ini, itu yang mungkin teman-teman bisa taruh di kolom komentar dan teman-teman yang lain bisa saling mendoakan di kolom komentar. Kami juga akan baca ngintip-ngintip ke dalam bagian apa dari teman-teman punya hidup yang
teman-teman perlu sekali dibangkitkan oleh Tuhan hari-hari ini. Betul sekali. Ya, teman-teman, ini sesuatu yang serius karena kemenangan itu sudah ada. Kemenangan gitu kan. Tuhan sudah kasih. Sudah ada, tapi kan gak banyak orang rasa itu. Betul, gitu. betul. Sudah terima Yesus mungkin, tapi masih terperangkap dalam suasana yang sayangnya saya belum menang nih. Gitu. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, salah satu perkataan Tuhan Yesus, mungkin salah satu yang terakhir ya, itu Tuhan Yesus bilang tetelestai, itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani artinya sudah selesai. Nah, ternyata kata tetelestai itu seperti kalau itu bahasa yang biasa digunakan dalam misalnya ada hubungan hutang dengan seseorang. Itu menyatakan bahwa ini hutangnya sudah lunas, sudah selesai. Itu yang pertama. Kedua itu ketika ada satu deal kontrak begitu. Oh, ini dealnya sudah selesai, ini sudah fix gitu, sudah sah. Kemudian yang ketiga, ketika ada di dalam satu pengadilan di mana putusan sudah diputuskan, vonis sudah dijatuhkan dan sudah dinyatakan bahwa si yang bersalah ini sudah selesai, sudah terlepas dari dia punya hukuman. Jadi ketika Yesus mengatakan itu di atas kayu salib, itu sudah selesai sebenarnya. Kebebasan ya, Kakak? Kebebasan dan kemerdekaan di dalam Kristus itu sudah dia berikan. Hanya saja kadang-kadang, balik lagi ke beberapa minggu lalu, kadang-kadang kita punya rasa malu yang menghalangi kita, atau yang seperti murid-murid ini, rasa takut atau rasa kecewa. Larut dalam kesedihan, kebebasan, kemenangan itu. Iya, padahal Tuhan Yesus sudah bayar semua lunas dan semua sudah selesai. Tapi kadang-kadang apa yang dari kita sendiri yang membuat seolah-olah kita merasa bahwa masih belum. Begitu. Kayol, ini pertanyaan penutup nih. Kayol, bagaimana Kayol bisa menjelaskan Kayol punya hubungan dengan Tuhan sekarang? Apakah sedang maju mundur, apakah bertumbuh, atau hubungan yang sangat dekat sekali, atau hubungannya sedang menurun? Itu pertanyaan yang baik sekali, teman-teman juga harus jawab ya. Teman-teman jawab di kolom komentar. Oke, Kakak, kalau saya secara pribadi saat ini saya rasa sekali bagaimana saya sangat dekat dengan Tuhan. Saya tidak serohani ya guys ya, karena ini yang saya rasa gitu. Karena saya ada di momen dimana saya kayak Tuhan bilang itu tidak boleh, dan oh iya ya Tuhan ini betul nggak boleh gitu. Dan saya juga rasa dimana Tuhan bilang iya Yola silakan buat itu gitu. Jadi saya rasa kayak dekat gitu dengan dia, karena hal-hal yang berasal dari Tuhan itu dan kita lakukan itu kan semuanya ngerasanya tuh damai ya Kakak. Apalagi sesuatu yang nggak enak pun kita ngelakuin itu, tapi ada kedamaian tersendiri yang kita nggak bisa menjelaskan secara verbal gitu, tapi bisa merasakan gitu. Jadi, kalau saya simpulkan mungkin lebih kayak komunikasi. Iya, komunikasi. Mungkin karena kalau kedekatan kan berarti ada komunikasi kan. Kalau misalnya komunikasi tidak lancar ya berarti tidak terlalu dekat. Benar ya, karena saya bangun komunikasi dengan dia dan saya juga pengen dengar dia bicara ke saya. Makanya perlu untuk saat teduh dengan dia. Saat teduh itu kan dimana kita kayak kebanyakan kan orang-orang pikir kalau saat teduh itu ya kita bicara banyak ke Tuhan. Tetapi saat teduh adalah dimana sesuatu yang tenang, lu kita mendengar. Kok diam, tenang dan dengar. Tuhan bicara apa sih ke saya gitu. Karena saat teduh hening, mengheningkan cipta. Gitu kan. Kayak upacara. Iya, mengheningkan cipta dengan Tuhan. Mengheningkan seluruh ciptaan. Iya, itu sih kalau dari saya rasa cukup sangat dekat dengan Tuhan gitu. Kalau Kakak bagaimana? Saya rasa sedang mengalami masa pertumbuhan. Asik. Ini lagi lucu-lucunya. Lagi usia balita ya. Nah, tapi saya memang kalau secara serius, salah satu indikatornya mungkin bukan dari apa yang saya lakukan, tapi apa yang Tuhan lakukan ke saya, apa yang Tuhan sudah lakukan ke saya. Jadi kalau saya pribadi Kayol, saya memang rasa saya punya hubungan ke Tuhan berdasarkan dengan apa yang saya lakukan sebenarnya sangat buruk. Tapi yang saya puji Tuhan adalah, yang saya rasa sangat bersyukur adalah bahwa kasihnya Tuhan itu tidak bergantung dengan apa yang saya lakukan, tapi kasihnya itu identitasnya dia. Karena dia bilang Allah adalah kasih. Dia bilang ya saya adalah kasih gitu. Jadi saya bersyukur bahwa dia tidak membuat kasihnya dia ke saya tidak bergantung dari apa yang saya lakukan ke dia. Tidak berubah juga karena perbuatan yang Kakak buat. Dan tidak berubah. Jadi dia sudah mengasihi saya. Bahkan ketika di Roma dibilang begitu, karena Kristus sudah mati bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita masih di dalam dosa. Saya bersyukur kalau saya menjelaskan saya punya hubungan dengan Tuhan Yesus sekarang dalam masa pertumbuhan.
saya sedang bertumbuh untuk mengenal dia lebih dalam melalui saya punya kehidupan sehari-hari, melalui pekerjaan saya, melalui tanggung jawab yang diberikan pada saya, dan juga melalui banyak podcast. Hal ya. Ya. Karena aduh teman-teman jadi pembawa acara di podcast ini tidak main-main untuk dia punya proses. Ada kakak Ain yang sedang angkat bahwa tinggal 1 menit. Ini tidak main-main teman-teman. Jadi kita ada persiapan yang juga harus dilakukan begitu. Ya, benar. Eksegesis. Ya benar loh, kita eksegesis. Jadi kita kulik juga apa yang materi yang kita mau ini. Jadi sebenarnya gini, saya rasa pribadi melalui apa yang mungkin orang lihat saya pelayanan sana, pelayanan sini. Sebenarnya ketika saya pelayanan sana, pelayanan sini itu bukan hanya saya memberkati di sana, memberkati di sini, tapi juga saya diberkati. Saya dibentuk, saya dididik, saya dikasih ajar oleh Tuhan, kau harus begini, kau harus begini. Jadi ketika di podcast ada 35 ayat yang kita eksegesis dan kita harus kulik utak-atik, kita harus bahas kata, cari kata begini. Itu juga proses pembelajaran buat saya pribadi. Saya bertumbuh melalui pemrosesan ini gitu, melalui proses yang sedang berjalan. Jadi kalau saya mau jelaskan, saya punya hubungan dengan Tuhan saat ini sedang bertumbuh. Jadi ibaratnya seperti pohon ya Kakak, seperti dari pohon, akarnya, tunasnya, makin dalam. Semakin dan akhirnya menghasilkan buah. Dan kita semua juga sebagai seseorang percaya harusnya demikian ya. Kak Yola, Kak Jeff. Kita sudah selesai dengan diskusi kita di siang menjelang sore hari ini. Kesimpulan yang Kak Yola bisa ambil dari kita punya diskusi apa? Oke, teman-teman semua dengar baik, semua bilang ke kamu semua kalau tong bisa ikuti teladan Yesus tanpa kuasa kebangkitannya. Jadi kalau dia terbangkit, apa yang mau diteladani toh? Sia-sia. Kata Rasul Paulus juga dia bilang kalau dia terbangkit ya sia-sialah hidup kita gitu. Sia-sialah apa yang kita percaya selama ini. Kalau Yesus tidak bangkit, semuanya sia-sia. Jadi ikuti teladannya karena dia sudah bangkit untuk kita semua. Amin. Ya. Wow. Kakak bagaimana? Kalau menurut saya apa yang saya bisa simpulkan, hal yang paling buruk itu Yesus sudah tanggung supaya kita terima hal yang paling baik. Kalau kematian itu kan banyak dari kita anggap kalau kematian itu sudah game over. Kematian saja itu Tuhan Yesus sudah kalahkan. Kemustahilan apa sih dari teman-teman punya hidup yang teman-teman rasa tidak mungkin Tuhan bisa bantu. Kalau sampai Yesus saja sudah bangkit dari kematian, yang paling buruk dia sudah selesaikan, yang paling buruk dia sudah solve gitu ya, dia sudah selesaikan permasalahan itu. Hal mustahil apa sih yang dalam teman-teman yang teman-teman rasa tidak mungkin Tuhan bisa selesaikan? Itu sih mungkin pertanyaan yang bisa kita renungkan dan juga jadi saya punya kesimpulan di podcast kita di siang hari ini. Oke, jadi semua firman yang kita sudah diskusi di siang sampai sore hari ini, jangan biarkan berhenti di teman-teman saja. Share ke teman-teman yang lain, share ke saudara-saudara, ke grup WhatsApp, keluarga, kerja, om, tante, tete, nenek semua. Supaya firman ini tidak berhenti di teman-teman saja, tapi juga boleh memberkati orang-orang lain. Benar sekali. Teman-teman juga jangan lupa terus komen ya, like. Ingat tuh ada sesi di mana tuh akan baca ya sesi komentar itu. Jadi teman-teman kalau mau komen dan tadi pertanyaan-pertanyaan tuh sudah kasih itu silakan komen supaya Tom bisa saling tanya jawab ya di kolom komentar. Gitu. Terus dukung kami, jangan lupa follow Spotify, YouTube dan juga Instagramnya. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita masih di Kitong Punya Pondok Podcast.